Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang merilis aturan baru seleksi penerimaan murid baru. Aturan baru tersebut memuat sejumlah perubahan komposisi kuota pada setiap jalur pendaftaran sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang, Andi Madja Munta, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Pinrang, Redwan, membenarkan adanya penyesuaian aturan terbaru. Ridwan menjelaskan kota untuk jalur afirmasi disamakan antara jenjang SD maupun jenjang SMP. Porsi untuk jalur afirmasi ditetapkan sebesar 1/5 dari total kapasitas tampung tiap sekolah. Sementara itu, kota perpindahan tugas orang tua juga seragam untuk kedua jenjang tersebut. Angka 5% tersebut dihitung dari total daya tampung yang dimiliki setiap sekolah. Formulasi khusus kemudian diterapkan oleh dinas terkait untuk jalur prestasi jenjang SMP. Porsi pendaftaran berdasarkan domisili atau zonasi memiliki perbedaan signifikan antara SD dan SMP. Proses finalisasi seluruh jalur pendaftaran dijadwalkan rampung pada tanggal 15 Juni mendatang. Supaya kelihatan judulnya ya, penentuan toh presentasi daya tampung setiap jalur. Ini persyaratannya Pak. Iya, bisa di scroll. Kasih lari lagi. Iya, kasih ke bawah lagi. Nah ini khusus. Jelaskan semua di dalam juknis itu, memudahkan nanti sekolah-sekolah dalam menerima siswa baru. Satu tanggal yang 2 kelas 1 ya. Iya. Nah sekarang tahun ini karena ini di jumlah kelasnya dia 9 nih kan, 9 jumlah kelasnya, 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9 toh 9 di kelas. Terima kasih untuk sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Pinrang TK SD SMP itu dimulai pada tanggal 25 Mei. Karena ini ada 4 jalur untuk SMP, 3 jalur untuk SD. Sedangkan untuk TK itu hanya jalur afirmasi dan domisili saja. Nah, untuk pendaftaran yang pertama itu jalur afirmasi dan mutasi itu dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 pendaftarannya. Dan pengumumannya di tanggal 30 baru-baru ini. Nah, untuk jalur prestasi sejak tanggal 1 2 hari yang lalu ini sudah dimulai sampai besok tanggal 4 dan pengumumannya di tanggal 6. Untuk jalur domisili, antara jalur domisili itu dimulai tanggal 8 sampai tanggal 12, 14 baru pengumumannya. Jadi seperti itu untuk pendaftaran. 8 Juni atau Juni ya. 8 Juni sampai 11 Juni untuk jalur domisili. Sedangkan pengumumannya di tanggal 13 Juni, hari Sabtu. Iya, jadi pendaftaran itu mencakup semua sekolah SD SMP dia. Iya. Tanggal pendaftarannya. Tanggal pendaftaran itu. Untuk kuota penerimaan tahun ini apakah ada perubahan, Pak? Ada sedikit perubahan tentang kuota setiap jalur. Kalau untuk jalur afirmasi sama antara SD dan SMP sama, yaitu 20% dari keseluruhan daya tampung sekolah masing-masing. Mutasi juga sama antara SD dengan SMP, yaitu 5% dari kuota sekolah masing-masing, kuota daya tampung sekolah masing-masing. Khusus untuk jalur prestasi di SMP itu 35% dari kuota keseluruhan di sekolah masing-masing. Untuk domisili SD itu 75% dari jumlah kuota sekolah masing-masing, sedangkan untuk SMP itu 40% untuk sekolah masing-masing. Jadi kalau kita simpulkan, kalau SD tadi untuk afirmasi 20,
ditambah mutasi 5 berarti 25%, ditambah domisili 75 jadi 100%. Artinya keseluruhan kota. Begitu juga SMP, 20 untuk afirmasi, 5 untuk mutasi, ditambah prestasi 35 ditambah 40 untuk domisili 100% juga. Jadi seperti itu pembagian kuotanya per jalur. Demikian. Betul sekali. Fungsi dari sekolah swasta di sini memang dia tidak mengikuti jalur itu, tetapi penentuan kuota juga sesuai dengan yang negeri. Jadi dia juga menentukan kuota. Nah, kan nanti di akhir pendaftaran ini, mungkin di tanggal di bulan Juni itu, tanggal 15 setelah penentuan semua jalur, itu ada nanti mungkin murid yang tidak tertampung. Nah, biasanya disalurkan ke swasta sebagian dan ke sekolah-sekolah yang terdekat, sekolah negeri yang belum memenuhi daya tampungnya. Artinya masih kosong. Cuma mungkin peminatnya kurang, ataukah di satu daerah itu kurang usia sekolahnya, ya bisa saja dialihkan yang tidak tertampung tadi ke itu. Itu ada termuat di juknis itu bahwa pemerintah daerah dalam ini dinas pendidikan menyalurkan murid-murid yang tidak tertampung dalam pendaftaran SPMB ini. Seperti itu. Jadi swasta ini dilibatkan ke dalam SPMB, hanya dia tidak mengikuti keempat jalur itu. Kalau di Dapodi memang ini kan tidak masuk itu swasta. Di Dapodi hanya negeri. Seperti itu. Jadi dilibatkan. Ini kalau untuk dokumennya sendiri, apakah ada perbedaan dokumen dari pendaftar SD, SMP, TK? Dokumen yang Berkas-berkas pendaftarannya? persyaratan. Iya, persyaratannya. Sama persyaratannya. Artinya masing-masing jalur itu memiliki persyaratan. Sebagai contoh, kalau primasi itu berarti diperuntukkan untuk calon murid baru itu yang ekonomi lemah ke bawah. Artinya mereka memiliki kartu yang dikeluarkan oleh di dinas sosial, berdasarkan data tunggal keluarga yang kurang mampu ini. Tidak salah itu mulai desil 4, 3, 2, 1 seperti itu. Artinya dibuktikan dengan kartu itu tadi. Jadi calon pendaftar itu menyiapkan semua berkas itu. Kalau kakak ini kan umum kakak. Nah, nanti yang membedakan antar setiap jalur ya itu tadi. Kalau afirmasi itu dia memiliki kartu, selain kakak ada juga kartu yang dikeluarkan oleh dinas sosial tadi. Kecuali kartu jaminan kesehatan ini itu tidak masuk. Seperti itu. Kalau mutasi berarti ada SK orang tua yang bersangkutan bahwa dia pindah dari, kan sering ada kayak di kejaksaan itu dari tadinya tugas di mana lah di luar Pindrang, gak diendrekan atau di mana pindah seperti itu bisa masuk ke jalur mutasi. Kalau untuk prestasi ya dibuktikan dengan ada dua ini kalau prestasi, ada akademik, ada non akademik. Kalau akademik itu berarti kami membuat pembobotan di juknis itu karena untuk tahun ini semua siswa SD SMP itu mengikuti TKA walaupun tidak wajib, tapi hampir semua ikut. Nah, kenapa? Tujuannya mengikuti tes kemampuan akademik itu salah satunya adalah untuk digunakan dalam mendaftar nanti di sekolah yang dia tuju melalui jalur prestasi akademik. Jadi pembobotannya untuk nilai rapor 5 semester itu di 60%, ditambah nanti nilai TKA, rata-rata TKA itu 40%. Seperti itu. Kalau yang non akademik itu berarti itu untuk bakatnya yang mengikuti lomba seni, olahraga dan sebagainya. Termasuk yang penghafal Al-Quran itu ada juga pembobotannya. Ada di juknis, kami sudah membuat bobotnya itu. Juara-juara seperti itu tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.